Wanita itu bangun dan melihat suaminya bersama adik perempuannya. Tapi dia tidak langsung menegur. Dia menunggu sampai mereka berendam di kamar mandi dan berdiri di depan pintu. Hal ini membuat keduanya di dalam sangat tegang. Pria itu segera menyuruh adiknya menyelam ke dalam air. Sementara dia pura-pura tenang membuka pintu. Padahal wanita itu sudah mengetahui trik mereka. Dia sengaja duduk di tepi bak mandi. Tidak memberi kesempatan adiknya bernapas. Saat ini adiknya hampir kekurangan udara. Wanita itu malah tenang. Bilang ingin juga berendam. Dan mulai memasukkan kakinya ke bak. Pria itu cepat mencari alasan. Dia bertanya apakah lagu baru wanita itu sudah selesai. Wanita itu bilang sudah. Pria itu lalu beralasan ingin mendengarkan dulu. Mereka ngobrol santai di situ. Sementara adiknya hampir kehabisan napas. Wanita itu menunggu momen yang tepat, lalu berbalik pergi. Padahal dia sudah tahu semua ulah mereka. Adiknya keluar dan menarik napas lega. Dia marah dan bilang dirinya lah yang seharusnya jadi juara lagu. Pria itu mendengar lagu ciptaan wanita itu, terus memujinya. Bilang lagu itu pasti bisa membuatnya menjadi juara. Wanita itu langsung minta suami menemani memilih gaun. Tapi pria itu mencari alasan untuk menolak. Wanita itu tidak memaksa. Hanya melihat sejenak rekaman CCTV, lalu pergi sendiri. Pria itu tidak menyangka, kini istrinya sudah hidup kembali di kehidupan sebelumnya. Wanita itu difitnah plagiat oleh adiknya di kompetisi musik. Padahal lagu itu hasil kerja kerasnya selama 6 tahun, tapi dicuri adiknya. Ayah merasa malu dan ingin memutus hubungan dengannya. Semua orang menudingnya. Akhirnya serangan jantung membuatnya meninggal di tempat. Tapi takdir belum berakhir. Dia terlahir kembali. Kembali ke sebelum kompetisi musik. Dia tahu adiknya dan suaminya sudah bersama. Tapi kali ini dia tidak memilih membongkar. Dia terus mengamati. Diam-diam mengumpulkan bukti. Dia ingin membuat adiknya hancur nama dan martabatnya. Besok adalah siaran langsung kompetisi musik global. Dia sudah menyiapkan rencana. Keesokan harinya di kompetisi musik. Adiknya tampil dengan pakaian gadis manis. Sementara wanita itu memakai riasan berlebihan. Ibu melihat itu dan menegur wanita itu terlalu mencolok. Bilang sebagai istri seharusnya tinggal di rumah. Tidak boleh malu-maluin di tempat mewah. Saat itu wanita itu sadar, di mata ibunya, dirinya tidak berharga, bahkan kalah dibanding anak angkat. Ibu bilang adiknya akan menikah dengan orang kaya, nanti mereka akan hidup sejahtera. Dan wanita itu kalah di semua hal. Di dalam hati, wanita itu bersumpah, akan membuat adiknya membayar mahal. Saat itu tunangan adiknya datang. Adiknya segera bilang ke ibu mertua, dia menulis lagu dan pasti membuat ibu senang. Ibu mertua langsung bilang, kalau dia menang, seluruh bisnis hiburan grup akan diberikan padanya. Adiknya senang mendengar itu. Kompetisi musik pun dimulai. Wanita itu bilang akan ada kejutan untuk adiknya, dan menyuruhnya naik panggung menunggu. Adiknya naik panggung. Suara merdunya dengan melodi indah, menyentuh semua orang yang hadir. Penampilannya membuat semua orang yakin dia layak jadi juara. Saat itu wanita itu langsung muncul, melaporkan bahwa adiknya menjiplak lagunya. Juri segera mengonfirmasi ke wanita itu. Wanita itu tegas bilang lagu itu memang ciptaannya. Adiknya berbohong, bilang tidak menjiplak. Orang tua yang memihak langsung menegur wanita itu, bilang tidak suka melihat adiknya baik, selalu ikut campur, bahkan memukulnya. Wanita itu langsung menghindar. Ayah menampar suaminya langsung. Wanita pura-pura peduli pada ayah. Ayah marah lagi ingin memukulnya. Kali ini wanita itu tidak memberi kesempatan, langsung melempar tongkat. Adiknya mengeluarkan flash disk, bilang punya bukti membuktikan tidak bersalah. Padahal dia sudah menghancurkan backup di komputer kakaknya, tapi tidak tahu. Kakaknya sudah memodifikasi isi flash disk itu. Melihat adiknya mengeluarkan not musik sebagai bukti, semua orang mengira wanita itu sengaja menuduh. Ibu mertua langsung memihak adiknya, mengumumkan dia adalah menantu wanita, bilang akan melindunginya, dan akan mengadakan pernikahan mewah. Orang kaya itu langsung melamar di tempat, di depan semua orang.